Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil. Apa kabar saudara di pagi hari ini? Kiranya kasih dan damai sejahtera serta penyertaan Tuhan senantiasa menyertai saudara serta memberikan kekuatan dalam menjalani hari ini. Saudara yang terkasih, setiap pagi adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, sebelum kita menjalani berbagai aktivitas dan tanggung jawab kita hari ini, marilah kita mengawali hari dengan mendengarkan firman Tuhan dan membawa setiap rencana kita di dalam doa. Dan di dalam kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Berdoa Bukan Sekedar Meminta. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman yang sudah kita baca, mari kita mau terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah membaca firman Tuhan dan kami mau merenungkannya bersama-sama. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, pimpin sertai tuntun setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan mendengar doa kita. Dan hari ini kita melanjutkan renungan kita masih mengenai doa. Saya mau mengajak kita melihat satu hal yang sederhana. Sebenarnya, untuk apakah kita berdoa? Karena kalau kita perhatikan doa-doa kita itu seringkali isinya hampir selalu sama, saudaraku. Biasanya kita akan berkata, Tuhan berikan saya kesehatan. Tuhan berikan saya rezeki. Tuhan lancarkan pekerjaan saya. Oh Tuhan sembuhkan keluargaku. Oh Tuhan, tolong masalah saya. Memang tidak ada yang salah dengan semua permintaan itu, saudaraku. Kita memang boleh dan memang sudah seharusnya meminta kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita mengerti. Doa itu bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Doa itu terutama berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketika murid-murid meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa, Yesus memberikan apa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Menariknya di sini, Yesus tidak langsung mengajarkan, Bapa, berikan kami semua yang kami inginkan. Tetapi dimulai dengan, Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Perhatikan urutannya. Sebelum berbicara tentang kebutuhan, Yesus mengajarkan kita untuk memandang terlebih dahulu kepada Bapa. Artinya, doa itu dimulai bukan dari masalah dan keinginan kita. Doa itu pertama-tama dimulai dari Tuhan itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena ketika kita terlalu fokus kepada masalah, kita bisa lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Ketika kita hanya memikirkan kebutuhan, kita bisa lupa bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita.
Dan ketika kita hanya mengejar jawaban doa, kita juga bisa lupa bahwa yang paling kita perlukan bukan sekedar jawaban. Sebenarnya yang kita perlukan hari ini itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Ada orang yang rajin berdoa ketika membutuhkan sesuatu. Tapi setelah mendapat apa yang dia minta, dia kembali melupakan Tuhan. Ini membuat doa seperti sebuah transaksi. Tuhan, saya minta sesuatu. Tuhan, berikan sesuatu. Setelah itu selesai. Padahal hubungan dengan Tuhan itu tidak seharusnya seperti itu. Doa seharusnya menjadi tempat kita mengenal hati Tuhan. Tempat kita belajar mengenal kehendaknya, mendengar isi hatinya. Tempat kita menyerahkan keinginan-keinginan kita. Tempat kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena di dalam doa Bapa kami ada kalimat, jadilah kehendakmu. Ini mungkin salah satu bagian tersulit dalam doa. Kita mudah berkata, Tuhan saya mau ini. Tapi apakah kita bisa berkata, Tuhan kalau yang saya inginkan ternyata bukan yang terbaik, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Itulah kedewasaan dalam doa. Bukan ngotot-ngototan. Memaksakan Tuhan menjawab doa kita. Tuhan aku naksir dia. Aku suka dia. Biarkan dia jadi istriku Tuhan. Padahal belum tentu dia adalah pilihan yang terbaik daripada Tuhan untuk dirimu. Doa bukan membuat Tuhan mengikuti kehendak kita. Doa justru seringkali membuat hati kita yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Bayangkan seorang yang sedang menghadapi sebuah keputusan, ia berdoa, Tuhan saya sudah memilih A, tolong berkati pilihan saya. Padahal mungkin Tuhan sedang mengarahkan dia kepada yang B. Doa yang lebih dewasa ialah, Tuhan aku mempunyai keinginan. Tetapi kalau keinginanku tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ubahlah hatiku dan tuntunlah aku kepada jalan-jalan-Mu. Ini gak mudah saudaraku. Tapi inilah relationship kita dengan Tuhan. Karena ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang kita mau. Kita juga percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka pagi ini mari kita memperbaiki cara kita berdoa, saudaraku. Jangan hanya berkata, Tuhan berikan. Belajarlah berkata, Tuhan ajar aku. Jangan hanya ngomong, Tuhan ubah keadaan ini. Tetapi juga Tuhan ubah hatiku melalui keadaan ini. Jangan pula berkata, Tuhan keluarkan aku dari masalah. Tetapi Tuhan, kalau aku masih harus melewati proses ini, sertai dan kuatkan aku. Karena terkadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi. Tetapi Tuhan mengubah kita di tengah situasi itu. Dan setelah kita berdoa, kita mungkin mendapati bahwa masalahnya masih ada. Tapi hati kita menjadi berbeda. Kita menjadi lebih tenang, lebih kuat, lebih sabar, lebih percaya. Dan akhirnya kita berkata, Tuhan, sekarang aku mengerti. Yang paling kubutuhkan ternyata bukan perubahan keadaan, tetapi kehadiran-Mu Tuhan. Maka saudaraku, hari ini jangan hanya mencari tangan Tuhan, carilah wajah Tuhan. Jangan hanya mencari berkat-Nya, kenalilah pribadinya. Karena berkat Tuhan bisa membuat kita bersuka cita. Tetapi mengenal Tuhan membuat kita tetap kuat bahkan ketika keadaan belum berubah. Doa belum dijawab. Pergumulan masih tetap ada. Mari kita mulai pagi ini bukan hanya dengan daftar permintaan doa yang harus Tuhan jawab. Mari kita datang dan berkata, Tuhan Engkau adalah Bapa-Ku. Aku membutuhkan-Mu. Pimpin aku hari ini. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu di dalam doa. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami lebih banyak meminta untuk keperluan keinginan pribadi kami daripada mencari wajah-Mu.
Kami sering datang kepadamu hanya ketika membutuhkan pertolongan. Hari ini ajarlah kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ajarlah kami berdoa bukan hanya mendapat apa yang kami inginkan, tetapi untuk mengerti kehendak-Mu. Tuhan Allah kami menyerahkan keinginan kami kepadamu. Kalau apa yang kami inginkan sesuai dengan kehendak-Mu, bukakanlah jalannya. Tapi kalau tidak, berikan kami hati yang rela menerima kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Pimpin langkah kami sepanjang hari ini Tuhan, dan biarlah hidup kami semakin dekat kepadamu. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.